Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang dua akhlak tercela, yaitu riya dan nifaq. Yuk, langsung saja disimak penjelasannya. Baik anak-anak, pembahasan kita yang pertama adalah tentang riya. Ada yang tahu nggak apa itu riya? Riya adalah sikap seseorang yang menampakkan atau memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain dengan tujuan agar ia dipuji atau dianggap baik. Artinya, seseorang beribadah atau berbuat baik bukan semata-mata karena Allah, melainkan hanya ingin memperoleh pujian dan penilaian dari manusia. Selanjutnya, riya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, riya jali, yaitu riya yang dilakukan secara terang-terangan. Riya ini muncul ketika seseorang sengaja menunjukkan ibadah atau kebaikan yang dilakukannya agar dilihat dan dipuji orang lain. Contohnya, ketika seseorang sengaja membaca Al-Quran dengan suara keras supaya orang di sekitarnya kagum dan memujinya. Yang kedua, riya khafi, yaitu riya yang tersembunyi. Riya ini tidak terlihat dari luar karena terjadi di dalam hati seseorang. Dari luar, ia tampak ikhlas beribadah atau berbuat baik, tetapi di dalam hatinya masih ada keinginan untuk dihormati dan dimuliakan. Contohnya, ketika seseorang bersedekah di masjid, lalu di dalam hatinya muncul perasaan bangga dan ingin dihormati oleh orang lain karena sedekah yang dilakukannya. Selanjutnya, cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama, tidak mudah bangga atas pujian orang lain. Artinya, kalau ada orang yang memuji kita, jangan langsung merasa bangga dan senang berlebihan. Yang kedua, membiasakan diri untuk beramal dengan ikhlas. Artinya, setiap kali kita berbuat baik, niatkan hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dipuji orang lain. Yang ketiga, tidak memuji orang lain secara berlebihan. Artinya, kalau kita ingin memuji orang, secukupnya saja, karena pujian yang berlebihan bisa membuat seseorang beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang nifaq. Pernahkah kalian mendengar apa itu nifaq? Nifaq adalah sikap seseorang yang tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuatnya. Ia bisa terlihat baik atau beriman di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya ia hanya berpura-pura dan menyembunyikan kekafiran atau kejahatan di dalam hatinya. Artinya, tindakan yang dilakukannya adalah kebohongan, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap sesama manusia. Selanjutnya, nifaq terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan dalam keyakinan. Maksudnya adalah sikap seseorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nifaq ini sangat berbahaya karena membuat pelakunya keluar dari Islam. Contohnya, seseorang yang sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali, yaitu kemunafikan dalam perbuatan. Artinya, seseorang itu masih beriman kepada Allah, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan keimanannya. Nifaq ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, hanya saja perbuatannya yang meniru sifat orang munafik. Contohnya, seseorang yang berbohong, ingkar janji, atau berkhianat, padahal ia tahu bahwa hal itu dilarang oleh Allah. Selanjutnya, cara menghindari perbuatan nifaq. Yang pertama, selalu sadar bahwa perbuatan nifaq dilarang oleh agama. Artinya, kita harus selalu ingat bahwa sifat nifaq adalah dosa besar dan termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Yang kedua, menjauhi perbuatan nifaq yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Artinya, kita harus menghindari perbuatan nifaq hanya untuk keuntungan pribadi, karena hal itu bisa menipu diri sendiri dan membuat orang lain tidak percaya kepada kita. Yang ketiga, menguatkan keimanan kepada Allah.
Dengan memperbanyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, hati kita akan selalu terhubung dengan Allah dan dijauhkan dari sifat munafik. Yang terakhir, kesimpulan materi kita hari ini yaitu riya adalah sikap seseorang yang menampakkan amal kebaikannya agar dipuji orang lain, bukan karena Allah. Nifaq adalah sikap yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Untuk menghindari riya dan nifaq, kita harus selalu beramal dengan niat yang tulus hanya karena Allah dan memperkuat keimanan kepadanya. Semoga kita bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian dalam mengikuti evaluasi, Ibu akan menyampaikan petunjuk pengerjaan soal yang ada di slide berikutnya. Kali ini, Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan soal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuis Open the Books melalui aplikasi Wordwall. Yang kedua, siswa akan dipanggil satu persatu secara acak menggunakan sistem kuncang sehingga tidak ada yang mendahului atau memilih gilirannya sendiri. Yang ketiga, setiap siswa memilih satu kotak pertanyaan yang akan dijawab. Yang keempat, pertanyaan dan jawaban akan ditampilkan melalui LCD atau proyektor di depan kelas. Yang kelima, siswa menjawab pertanyaan secara lisan dalam waktu maksimal 30 detik. Baik, itu tadi petunjuk pengerjaan soal yang perlu kalian pahami. Setelah ini, Ibu akan memulai evaluasinya menggunakan kuis yang ada di Wordwall. Terima kasih atas perhatian kalian telah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.